Shalom saudaraku, salam kemenangan, salam keberlimpahan dalam Tuhan, salam bahagia selalu, sehat dalam segala hal, hidup berkelimpahan penuh dengan rasa syukur. Tuhan yang telah memelihara kita hari demi hari, Tuhan yang memberikan kita kecukupan secara finansial, secara makanan, minuman, kelengkapan properti kita, Tuhan sudah menyediakannya. More than that adalah kita diberi kesehatan yang sangat prima dan sangat luar biasa. Kita akan segera meninggalkan tahun ini dan masuk ke dalam tahun yang baru. Karena itu prepare yourself untuk menerima semua rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Karena rencana Tuhan itu baik. Dan Tuhan sudah mencukupkan sehingga tidak ada perlu yang kita khawatirkan dan takutkan lagi dalam kehidupan ini. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu seapa adanya sesuai dengan kebutuhan kita. Dia Maha Kuasa, tak ada yang perlu ditambah, tak ada yang perlu dikurangi. Kecukupan, kesemestaan yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita sudah cukup bagi kita. Itu sebabnya di dalam firman tertulis, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dalam Ibrani 13 ayat 5. Artinya, kita memiliki sebuah perasaan, suatu perasaan yang benar-benar cukup. Kata cukup itu berarti puas ya, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memenuhi segala keperluan kita. Kita tidak akan pernah kurang. Sekalipun secara mata kita melihat itu ada kekurangan, tetapi kita percaya Tuhan pasti mencukupkan. Itu yang dikatakan kata cukup. Cukup bukan berarti kita irit. Misalnya uang kita tinggal 1 juta, kita irit-irit dan sebagainya. Ya, mengirit, menghemat itu perlu. Tetapi jika menghemat dengan anggapan kekurangan, asumsi kekurangan, maka kekurangan itu akan terjadi. Kita bukan berarti harus boros membelanjakan uang kita tanpa kontrol, tetapi kita juga harus benar-benar memanage keuangan kita. Hanya asumsi kita bahwa kita berkecukupan. Sehingga kita berangkat dari energi kelimpahan, bukan ketakutan akan kekurangan. Uang mungkin kita banyak, tapi kalau asumsi kita kekurangan, ketakutan, maka seberapa banyak pun tidak akan pernah cukup bagi kita. Ini penting sekali. Matius 6 ayat 33. Hari ini topik yang sangat menarik kita bahas ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan dengan cara yang ajaib. Matius 6 ayat 33 dikatakan seperti ini di sana. Matius 6 ayat 33 saya bacakan bagi kita sekalian karena ini dasar standar kepercayaan kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu. Seek ye first the kingdom of God. Jadi cari dahulu. Orang seringkali membaca ayat ini langsung menerjemahkannya bahwa semua akan ditambahkan. Wow, hore, akan ditambahkan tanpa kerja. Wah, itu sih anggapan orang-orang malas gitu ya. Kita tidak langsung melihat ke situ. Kita melihat penyebabnya pertama, kalau kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Dalam Alkitab terjemahan lain dia pakai kata but above all pursue his kingdom. Kejar. Berarti kerajaan dan kebenaran itu harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Apa sih kerajaan? Orang menerjemahkannya sistem pemerintahan. Tapi saya yakin kerajaan itu adalah inti kuasa Tuhan yang ada dalam firman. Jadi kerajaan dan firman kebenaran adalah dua hal yang tidak terpisah. Di mana ada kebenaran, di sana ada inti dari inti kuasa Tuhan itu sendiri. Jadi artinya apa? Tempatkan kita ada di pusaran kuasa Tuhan, kerajaan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya, kebenarannya, firman-Nya. Apalah firman-Nya itu? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pribadi Allah itu adalah kalimatullah, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Barang siapa meremehkan firman, maka dia akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Begitu kata Alkitab Amsal. Firman itu hakikatnya Tuhan itu sendiri. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Pertanyaannya, firman yang bagaimana? Firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita yakini, firman yang berasal dari Tuhan. Wahyu Tuhan yang ditulis oleh para nabi, para raja, orang-orang utusan Tuhan, para rasul yang tertulis di dalam Alkitab. Kita percaya itu sebagai firman Tuhan. Kenapa kita bisa percaya? Fakta sejarah, kanonisasi juga berdasarkan bukti-bukti otentik. Dan terbukti
bila kita sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan ini, akan menjadi realita kenyataan dalam kehidupan kita. Tokoh-tokoh Alkitab banyak membuktikannya, sejarah sudah membuktikannya, ilmu pengetahuan sudah membuktikannya. Jadi tempatkan dalam hidup kita, yang pertama dalam hidup kita adalah kerajaan Tuhan. Intinya pusaran kuasa Tuhan. Dan pusaran kuasa Tuhan itu di mana? Di kasih, cinta. Sebab Alkitab menulis Allah itu kasih adanya. Pusaran kuasa Tuhan, kerajaan Tuhan, esensinya itu dikasih. Sehingga firman utama dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia. Saya bisa mengatakan bahwa fondasi dasar alam semesta itu adalah kasih. Dari kasihlah mencipta segala sesuatu yang kita lihat, baik planet, baik bumi. Sehingga bisa kita katakan bahwa cari dulu kerajaan Tuhan adalah hiduplah di dalam kasih-Nya, hiduplah di dalam cintanya, hiduplah di dalam love of God. Apa itu mengasihi Tuhan? Yaitu mengikuti petunjuknya dan mengasihi sesama manusia. Intinya di situ. Mungkin Anda bingung, kenapa ini kok jadi bulat, jadi tak muter-muter di situ. Bukan muter-muter. Coba perhatikan di sini. Kalau saya mengatakan spotnya ada di sini, di dahi saya spotnya, maka Anda tertuju pada spot ini. Kalau Anda menuju kepada spot ini, maka Anda akan melihat jelas dahi saya. Demikian juga, kalau spot Tuhan itu adalah kasih, kerajaan kasih, firman-Nya itu kasih, kita spot pada kasih, kita pasti akan menemukan Tuhan di sana. Menemukan Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Firman-Nya telah memberi petunjuk kepada kita. Dengan kata lain, untuk lebih sederhananya, coba kita ambil gelas pembesar, magnifier ya. Kita fokuskan di bawah sinar matahari, fokuskan. Jadi kita kadang kita naik turunkan itu kaca pembesar hingga menjadi fokus di atas helai kertas. Sampai titik fokusnya kita mencarinya sampai fokus, sampai titik pada fokus, maka akan timbul nyala di sana. Pertama-tama asap keluar, lalu api keluar. Karena titik fokusnya telah mencapai titik optimal. Demikian juga dengan mengasihi Tuhan, Anda harus pursue, Anda harus mengejarnya bagaimana? Sampai ada yang rasa, itu sampai titik yang benar-benar tepat, itu akan menggetarkan di dada. Sama halnya seorang pemain gitar, itu akan menyetel tali gitarnya, stem tali gitarnya, dengan kepekaan telinganya. Oh, masih rendah, dia naikkan lagi, dia putar lagi, naikkan. Kalau terlalu tinggi, dia rendahkan lagi, sampai matching. Nah, itu ada usaha untuk menyesuaikan. Demikian juga kerajaan Tuhan itu, jika Anda tidak tempatkan menjadi first things first, hal yang pertama dalam hidup Anda nggak akan pernah matching. Sekalipun Anda pendeta, sekalipun Anda aktif ke gereja, Anda nggak akan pernah matching. Segala sesuatu yang matching jika Anda fokuskan terus-menerus. Sama seperti seorang sniper, seorang pembidik. Itu tidak langsung sekali menjadi seorang pembidik yang benar-benar tepat pada sasarannya. Dia harus latih berulang-ulang, dia center baik-baik sampai itu menjadi fokus ideal dia. Kalau itu terus-terus dilatihkan, maka dia akan selalu tepat pada sasarannya, tepat pada fokusnya. Demikian juga mencari kerajaan Tuhan itu bukan sehari saja, tapi Anda terus fokus dalam pikiran Anda, imajinasi Anda, perasaan Anda, semua asumsi Anda harus berpikir pada kerajaan, Anda berpikir pada kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang paling besar adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikorbankanlah anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi fokuslah pada salib Yesus. Saya aja mengajak kita untuk lebih sederhana. Fokus pada salib Yesus. Fokus pada kematian Yesus. Kok Allah bisa mati? Ini pertanyaan polemik. Kok Allah bisa mati? Ya Tuhan itu menjadi manusia, dalam kemanusiaannya dia mati. Karena Yesus datang mengosongkan dirinya, tidak membawa haknya sebagai Allah. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Sama seperti kita. Allah mati. Nah sekarang fokus kita kepada Allah yang mati di dalam daging Yesus, tubuh Yesus. Ini sulit untuk kita berpikir, kok Allah mati? Seperti ini seorang filosof dari Eropa, si Nietzsche mengatakan bahwa God is dead. Emangnya Tuhan Superman yang mati? Tuhan tidak ada matinya. Kalau Yesus mati, dia adalah tubuh manusia
yang menanggalkan semua sifat kealahannya. Jadi kita nggak usah berpolemik di situ. Kalau Anda ingin pursue the kingdom first, kerajaan Tuhan, Anda harus menatap pada salib. Anda harus melihat salib. Dengan terus menatap pada salib, bukan gambar salib yang tergantung di tembok rumah kita atau di kalung kita, bukan itu. Anda langsung berfokus pada salib. Salib adalah pengorbanan. Di salib itulah adalah kasih, karena begitu besar kasih Tuhan. Saya jamin Anda, kalau Anda benar-benar asumsi Anda, fokus Anda terus pada salib Kristus, Anda akan matching nanti di sana. Ketika Anda matching di sana, Anda akan benar-benar merasakan kuasa yang luar biasa yang tidak pernah Anda dapatkan sebelumnya. Mungkin Anda mengatakan teori, ya teori jika Anda tidak mempraktekannya. Itu sebabnya pemburuan kita, first thing first, hal yang utama dalam hidup kita, dalam benak pikiran kita, dalam impian kita, dalam tujuan kita hanyalah salib. Salib dan kebenaran firman yang kita percayai, yang kita renungkan, yang kita yakini. Persoalannya di situ, Anda fokus terus-menerus. Dan firman Tuhan tidak bisa hanya didengar begitu saja. Kalau hanya didengar begitu saja, itu hanya teori. Kalau Anda tidak mempraktekkan, Anda nggak bisa tahu. Sekarang saya ajar Anda untuk belajar naik sepeda di whiteboard, papan tulis. Tanpa pernah praktek, ya nggak bisa. Keseimbangan itu harus dipraktekkan. Atau belajar menembak, menjadi seorang sniper, atau menjadi seorang pemanah. Tanpa latihan. Hanya saya ajarkan teorinya di papan putih. Nggak bisa. Anda harus turun, Anda harus mengambil anak panah, Anda harus mengambil gun, senjata, shotgun. Anda terus melatihnya. Makanya firman Tuhan mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tapi latihlah dirimu beribadah. Latih beribadah ya seperti ini. Anda belajar matching, fokus pada salib, pada kasih Tuhan. Saya jamin, jika Anda benar-benar fokus pada salib Kristus, Anda akan temukan ada kasih yang besar di sana. Kita membaca Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Jika kita hanya membacanya tanpa menempatkan itu menjadi hal yang utama dan penting, Anda tidak akan menemukan kasih. Itu hanya tulisan biasa. Tapi kalau Anda menempatkan dalam fokus hidup Anda, salib ada kasih, salib ada penebusan, salib ada kemenangan, salib ada keselamatan. Saya jamin Anda pasti menemukan kasih yang besar itu. Itulah the center of life, center point of life, divine life. Pusat, titik pusat kehidupan rohani spiritual Anda, jasmani Anda, ada di situ. Ketika kita sudah menemukan titik pusatnya, kesejatian daripada kerajaan itu, firman-Nya, maka Anda akan menemukan kuasa yang luar biasa. Apa itu? The power of love. Kuasa dari kasih itu. Kuasa dari hakikat Tuhan itu sendiri adalah kasih. Praktekkan ini. Maka yang akan terjadi sebagai dampaknya, semua akan ditambahkan. Yesus mengatakan ayat ini setelah Yesus memberi pengajaran di ayat-ayat sebelumnya. Jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Tuhan memberikan perumpamaan. Lihat burung di udara tidak bekerja, tapi Tuhan memberikan makanan. Lihat bunga bakung yang tidak memintal, tapi Tuhan memberikan dandanan yang lebih indah daripada pakaian Raja Salomo yang terkaya. Bukankah kamu juga akan lebih itu dari itu, hidupmu yang berharga? Hidupmu lebih penting daripada semuanya itu. Lalu Tuhan closing statement, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kita khawatirkan, kita perlukan, tetek bengek itu akan ditambahkan dengan cara yang ajaib. Itu akan terjadi jika kita ada di center point, jika kita menempatkan first thing first, kerajaan Tuhan, yaitu salib Yesus. Karena di dalam salib Yesus ada kasih, ada kuasa Tuhan, ada Tuhan yang luar biasa. Siapa mengabaikan salib, dia akan mengabaikan kasih. Siapa akan mengabaikan kasih Tuhan, dia tidak akan pernah melihat siapa Tuhan kita. Kalau dia tidak melihat Tuhan, dia tidak akan mengenal siapa Tuhan. Inilah inti ajaran Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Jika hari ini kita sedang dalam masalah berat, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah kesehatan, alihkan fokusmu sekarang dari perspektif duniawi, perspektif pada masalah. Anda mulai melihat pada salib Kristus. Lihat salib. Bukan dengan mata lahiriah, tapi dengan thought Anda, pandangan Anda, iman Anda. Di salib ada karya terbesar, ada kasih Tuhan, ada keselamatan. Tuhan yang telah mati jadi korban bagi kita. Oleh darahnya kita diselamatkan, oleh bilur-bilurnya
kita telah disembuhkan. Di atas salib Yesus mengakhiri semua kutuk dengan berkata, tetelestai, sudah selesai. Semua dosamu, perbudakanmu, kemalanganmu, kesialanmu, kerugianmu, sakit penyakit, bahkan maut dikalahkan. Fokuslah pada salib. Itu arti dari Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu ada di salib. Ada kasih yang terbesar. Melalui firman-Nya, Anda akan menemukan komponen yang luar biasa ini yang telah menjadi satu kesatuan yang hebat dan dahsyat. Dan saya berdoa, Anda yang menonton siaran ini akan diberkati dan akan terfokus pada salib Kristus. Berbicara tentang salib Kristus bukan berbicara tentang agama. Yesus tidak bawa agama. Agama itu menyesakkan dan membuat orang menjadi munafik. Tapi Yesus membawa solusi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapakah Yesus? Dialah pintu Siratul Mustaqim. Jalan yang lurus untuk menuju Bapa. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa dalam hidup yang kekal jika tidak melalui Yesus. Jika hari ini Anda mengabaikan Yesus, menolak Yesus, satu ketika Dia akan datang menjadi Imam Mahdi yang diakui oleh seluruh kebenaran di muka bumi ini. Bahkan ada kitab-kitab tertentu menulis hal itu. Dia akan menghakimi semua orang. Anda mau atau tidak, Dia akan datang menjumpai Anda. Anda akan bertemu dengan Dia. Hanya Yesus yang menjamin keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Jika Anda masih diberikan kesempatan waktu hidup hari ini, gunakan kesempatan ini. Carilah Yesus, fokuslah pada salib. Anda akan temukan kerajaan dan firman-Nya, yaitu kasih yang terbesar, yang akan membebaskan kita dari semua belenggu dosa, membebaskan kita dari semua belenggu ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit atau apapun. Di dalam Yesus ada jaminan kehidupan kekal. Jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan jangan lupa share kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda. Mungkin ini bisa menjadi jawaban bagi mereka. Tuhan memberkati. Salam. Haleluya.